Kami mohon perhatian hadirin, acara Studium Generale akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu 29 September 2021, kita akan mengikuti Studium Generale bersama Ketua Komnas Perempuan, Ibu Andi Yentriani, dengan topik Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Berbasis Gender. Sebagai acara pertama, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Sekretaris Institut Teknologi Bandung yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silahkan dengan hormat Profesor Wijaya Martokusumo. Ya, terima kasih Bu Alfi. Apakah suara saya bisa terdengar? Sudah terdengar, Pak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi menjelang siang, selamat siang, dan salam sehat selalu. Para hadirin dimanapun Anda berada, terutama para mahasiswa yang saya banggakan, para kolega dosen, dan tentu saja para narasumber kita hari ini ya, Ibu Andi Yentriani. Ibu selamat datang ya semuanya, selamat datang, selamat berjumpa kembali di ruang virtual mata kuliah KU 4078 Studium Generale. Ya. Saya juga menyapa para hadirin yang hadir melalui kanal YouTube streaming dan juga lewat Zoom. Para hadirin yang saya hormati, pertama-tama perkenalkan saya Wijaya Martokusumo, Sekretaris Institut atas nama Rektor ITB Profesor Wirahadi Kusuma. Kami ingin mengucapkan selamat datang kepada Ibu Andi Yentriani, ya, Ibu sebagai Ketua Komnas Perempuan. Ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, beliau akan menyampaikan paparan dengan topik pencegahan dan penanggulangan kekerasan berbasis gender. Terima kasih ya Bu atas perkenan dan kesediaannya untuk berbagi bersama kita semua untuk bisa ya sama-sama membahas dan berdiskusi tentang tema tersebut. Acara SG ini umumnya dimulai dengan presentasi ya. Mungkin nanti Ibu bisa menyampaikan pemaparannya kurang lebih setengah jam sampai 40 menit, kemudian nanti kita mulai jam 10 barangkali nanti kita bisa mulai dengan diskusi dan tanya jawab ya. Jadi sesuai kelazimannya seperti itu ya.
Dan acara hari ini akan dipandu oleh moderator Pak Hendry Samsudin ya dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada panitia ya, para dosen pengampu mata kuliah SG. Kemudian di sini hadir Pak Direktur Kemahasiswaan, Pak Prasetyo, terima kasih sudah hadir. Ibu Naomi ya dari kantor Humas, terima kasih juga sudah membantu. Dan juga teman-teman yang telah membantu, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan dan bantuannya yang setia selama ini ya. Sekali lagi pimpinan ITB juga ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas kehadiran Ibu Andi Yentriani ya di kuliah Studium Generale ini. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Studium Generale ini saya buka dan selanjutnya saya serahkan kepada pemandu acara dan moderator acara Studium Generale ini. Oke, rekan-rekan semua, let's get inspired and empowered. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki acara utama pada hari ini, yaitu Studium Generale yang akan disampaikan oleh Ketua Komnas Perempuan, Ibu Andi Yentriani, dengan topik pencegahan dan penanggulangan kekerasan berbasis gender. Sesi ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Insinyur Hendry Samsudin PhD. Beliau adalah Kepala Subdit Bimbingan Konseling ITB dan merupakan anggota tim ad hoc perumus draft peraturan rektor tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan berbasis gender. Beliau juga merupakan dosen di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB. Kepada Bapak Hendry Samsudin, kami silahkan. Terima kasih Mbak Alfi yang sudah memberi kesempatan kepada saya sebagai moderator dalam sesi kuliah KU 4078 Studium General ke-6 di hari ini 29 September 2021. Yang saya hormati Sekretaris Institut Pak Wijaya, Kepala Biro Komunikasi dan Humas Bu Naomi, Direktur Kemahasiswaan ITB Pak Pras, Koordinator dan Dosen Pengampu Kuliah Studium General, pemirsa live streaming di YouTube ITB, dan seluruh mahasiswa peserta kuliah KU 4078 yang berbahagia, yang saat ini hadir di ruang Zoom Studium General. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat pagi menjelang siang untuk peserta kuliah yang mungkin saat ini berada di Indonesia bagian tengah dan timur. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Hendry Samsudin, dosen di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB. Saat ini diberi amanah sebagai Kepala Subdirektorat Bimbingan Konseling di Direktorat Kemahasiswaan ITB. Alhamdulillah, pada saat ini telah bergabung bersama kita narasumber yang sangat luar biasa, yang menurut salah satu artikel di The Jakarta Post sebagai seorang yang restless fighter and gutsy defender. Jadi petarung yang restless. Saya cek apa ya padanannya dalam bahasa Indonesia, susah nih ternyata. Menurut Cambridge Dictionary, itu restless itu unwilling or unable to stay still or to be quiet and calm because she is worried. Nah, dan juga beliau adalah pembela yang berani. Jadi hari ini beliau akan berbagi ilmu dan pengalaman kepada kita semua, khususnya kepada seluruh mahasiswa peserta kuliah SG dengan tema pencegahan dan penanggulangan kekerasan berbasis gender. Yaitu, selamat datang Bu Andi Yentriani. Beliau adalah Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2020 sampai 2024. Bapak Ibu, peserta kelas Studium General dan seluruh pemirsa yang kami hormati dan banggakan, materi yang akan disampaikan pagi ini menjadi sangat penting karena kita semua berharap tentunya bahwa kekerasan seksual dapat dicegah dan ditanggulangi dengan efektif. Tentunya kita semua tidak ingin kekerasan seksual terjadi pada diri kita, saudara perempuan kita, ibu kita, dan orang-orang terdekat yang sangat kita hormati dan kita sayangi. Untuk itu, perlu kita kenali apa itu kekerasan seksual, apa penyebabnya, bagaimana kita sebagai sivitas akademika secara sinergi bisa mengambil peran dalam pencegahan dan penanggulangannya.
ITB memberikan perhatian yang serius terhadap pencegahan dan penanggulangan kekerasan berbasis gender, sehingga diharapkan tercipta kondisi yang aman dan kondusif bagi seluruh sivitas akademika ITB. Tapi sebelum kita mendengarkan materi dari Bu Andi, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, izinkan saya menyampaikan CV singkat dari Ibu Andi. Mohon izin saya untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah ya? Baik, jadi ini adalah CV singkat dari Bu Andi Yentriani. Beliau adalah Ketua Komnas Perempuan. Pendidikannya beliau S1 di Universitas Indonesia, kemudian mendapatkan Master of Arts di bidang Media and Communication dari Goldsmiths College, University of London tahun 2004. Kemudian PPSA 21 Lemhanas 2017, training hak asasi manusia, antara lain minority right, women's right, ICCPR, CAT, OHCHR dari berbagai tahun. Kemudian beliau banyak sekali mendapatkan penghargaan yang bisa kita lihat semua di sini, dan juga pengalaman profesi beliau juga sangat panjang dalam bidang perlindungan terhadap perempuan. Di sela-sela kesibukan, beliau rajin menulis, dan berikut adalah karya tulis yang sudah beliau publikasikan sejak tahun 2000 sampai 2019. Jadi beliau sangat kompeten dalam topik yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Wi tadi, mari kita sama-sama inspired dan empowered dari materi pada pagi ini. Bu Adi akan menyampaikan materinya tadi selama lebih kurang 30, 40 atau 50 menit sampai dengan pukul 10 lewat 10 atau 10 lewat 20 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi, menjawab pertanyaan dari mahasiswa selama lebih kurang 30 menit. Jadi silakan kepada seluruh mahasiswa yang sudah mempunyai pertanyaan, bisa selama presentasi untuk menuliskan pertanyaan di ruang chat, di ruang Zoom, atau bagi yang tidak bisa bergabung di Zoom dapat menuliskan pertanyaannya di live streaming YouTube. Jadi nanti akan kita sampaikan pada sesi diskusi. Jadi nanti pada saat sesi diskusi, seperti biasa, mahasiswa silakan raise hand terlebih dahulu, open camera, dan nanti bisa menyampaikan langsung kepada Bu Andi. Baiklah, untuk tidak mengambil waktu kuliah lebih lama lagi, dengan hormat, kita persilahkan kepada Bu Andi untuk menyampaikan paparannya. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bu Andi. Terima kasih sekali Pak Henry, dan juga kepada Pak Wijaya Martokusumo selaku Sekretaris Institusi. Salam hormat saya pada Prof. Reni Wirakusuma dan seluruh jajaran di ITB yang baik hadir maupun belum bisa bergabung pada kesempatan kita di pagi hari ini, serta rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswa ya. Ini saya selalu diingatkan kata mahasiswa kan sebetulnya seringkali dipakai untuk genderless ya, tapi kalau nggak ditekankan kadang-kadang kita juga lupa gitu. Selamat pagi, salam sehat, dan juga salam Nusantara untuk kita semua. Tentunya banyak syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita semua masih diberikan satu usia, dua kesehatan sebetulnya untuk berkumpul bersama di dalam kesempatan pada hari ini di tengah tantangan pandemi yang juga tidak gampang buat banyak dari kita, bukan saja kita yang punya kemungkinan terpapar, tetapi juga orang-orang terkasih kita maupun di seluruh lingkungan kita. Nah, adalah sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa hadir di dalam kegiatan kuliah umum ini, dan sekali lagi apresiasi kami pada komitmen dari Institut Teknologi Bandung untuk memastikan lingkungan pendidikan menjadi tempat yang juga aman, bebas dari kekerasan, termasuk kekerasan berbasis gender. Saya ini udah lama sekali nggak jadi dosen ya, jadi seringkali karena banyak sekali yang diadvokasi dalam satu waktu, jadi punya kecenderungan untuk pembahasan yang
yang cepat gitu ya, tektokan dan sebagainya. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang dirasakan oleh teman-teman, baik itu teman-teman yang hadir dalam pertemuan hari ini serta ibu bapak sekalian, tolong saya diingatkan jika bicara terlalu cepat dan juga jika ada hal-hal yang hendak disampaikan. Saya izin share screen untuk memudahkan proses penyampaian ini. Semoga sudah terlihat ya. Sudah, Bu. Baik, saya mengambil judul Kenali dan Tangani Kekerasan Berbasis Gender, dan karena saya bekerja dalam institusi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, maka beberapa data yang akan saya petik di dalam diskusi hari ini akan bersumber pada data-data di Komnas Perempuan dan pengalaman perempuan. Nah, sebelum masuk ke sana, perkenankan saya untuk mengenalkan dulu nih Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Biasanya juga sering banyak yang keliru ya, bilangnya Komnas HAM Perempuan gitu misalnya. Kami sebetulnya adalah dua institusi yang terpisah. Di Indonesia ada sekurangnya 3 lembaga nasional hak asasi manusia. Selain Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komnas HAM, tapi juga ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Nah, Komnas Perempuan didirikan pada segera setelah tragedi Mei 98 dan merupakan lembaga pertama yang dibangun di masa reformasi. Karena itu kami sering menyebut diri kami sebagai anak sulung atau putri sulung reformasi. Lahir dari tragedi Mei 98, di mana kita mengetahui terjadi kekerasan seksual yang terutama diarahkan kepada perempuan dari etnis Tionghoa, tetapi proses ataupun desakan untuk tanggung jawab negara ini kemudian dikuatkan dengan peraturan presiden dan diharapkan juga menjangkau bukan saja tragedi Mei 98 tetapi berbagai konteks kekerasan terhadap perempuan yang lain. Nah, kami diminta untuk mengembangkan kerangka kerja dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 84 ini soal ratifikasi atau pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dan satu-satunya lembaga yang dimandatkan dengan menggunakan ratifikasi dari konvensi menentang penyiksaan, penghukuman, dan perlakuan lain yang keji, tidak manusiawi. Ini telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 98. Mandat kami melakukan pendidikan publik ya sama seperti kegiatan kita pada pagi hari ini, tetapi juga melakukan pemantauan, pencarian fakta, dan pendokumentasian, serta kajian-kajian yang dimaksudkan untuk perubahan kebijakan dan tentunya dapat kami lakukan dengan kerjasama. Komnas Perempuan hanya punya satu kantor, yaitu di Jakarta. Ini satu lapangan parkir dengan Komnas HAM, jadi nanti kalau Bapak, Ibu, dan rekan-rekan datang ke Jakarta berkunjung bisa langsung 2 institusi. Dulu sebelum pandemi sering juga ya ada rombongan dari kampus-kampus yang datang untuk kita langsung bisa berdialog. Nah, kami bekerja secara independen, anggaran Komnas Perempuan terutama melalui APBN atau anggaran negara, tetapi kami juga menerima sejumlah hibah karena kita mengenali bahwa dukungan di dalam negeri juga masih sangat terbatas. Dan untuk tahun 2020-2024 ini ada 5 isu prioritas yang sedang kami upayakan. Yang pertama adalah tentang konflik dan bencana. Kita tahu bahwa masih banyak ya terjadi peristiwa-peristiwa konflik baik itu vertikal maupun horizontal dan juga Indonesia sangat rentan bencana gitu. Baik itu bencana alam, bencana yang dibuat oleh manusia, bahkan seperti pandemi saat ini. Yang kedua adalah tentang perempuan tahanan dan serupa tahanan. Ini secara spesifik merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 98. Kemudian yang ketiga adalah kekerasan seksual yang tampaknya akan lebih mendalam kita bahas pada hari ini. Yang keempat adalah tentang perempuan pekerja dan tentunya penguatan institusi Komnas Perempuan. Setiap angkatan, jadi biasanya kami 5 tahun, itu ada 15 orang komisioner yang berasal dari latar belakang yang beragam. Kami boleh menjabat untuk 2 periode. Saya sendiri sudah merupakan periode yang kedua, tapi memang mulai bergabung di Komnas Perempuan sejak tahun 2000. Nah, kami bekerja dengan penuh waktu dan keberagaman keahlian maupun latar belakang kami ya, baik itu asal daerah, etnis, agama, lifestyle bahkan ya, dan keterpaparan kami pada berbagai situasi itu memungkinkan Komnas Perempuan untuk memiliki pandangan yang juga komprehensif gitu, karena dalam rapat paripurna biasanya kami akan mendiskusikan isu-isu krusial yang harus disikapi oleh Komnas Perempuan.
Untuk agenda pada hari ini, minta maaf, saya minum sebentar. Ada 4 agenda pembahasan yang ingin saya diskusikan dengan rekan-rekan sekalian di dalam kuliah umum hari ini. Yang pertama adalah mari kita kenali bersama-sama bentuk dan jenis kekerasan berbasis gender, dan mari kita kemudian melakukan telaah pada kerangka kekerasan berbasis gender ini. Apa sebetulnya akar masalahnya, faktor pemicu kerentanannya, maupun konsekuensi-konsekuensinya. Yang ketiga adalah soal daya antisipasi, dan yang keempat adalah usulan untuk bagaimana kita melangkah ke depan. Untuk bentuk dan jenis kekerasan berbasis gender, sekali lagi ini saya ambil dari pengalaman perempuan. Nah, kalau rekan-rekan melihat, sebetulnya pengaduan di Komnas Perempuan ini banyak sekali ya, bahkan sampai Juni ini sudah 2.500, kemarin kami ada perhitungan baru, itu sampai bulan Agustus sekitar 2.700-an. Mayoritas yang diadukan kepada Komnas Perempuan itu adalah kekerasan di dalam rumah tangga. Dan kekerasan di rumah tangga ini bisa kekerasan terhadap istri atau juga terhadap anak perempuan. Sebetulnya kekerasan dalam rumah tangga hanya satu bagian dari kekerasan di dalam ranah privat. Ranah privat itu sangat didefinisikan atau sangat tergantung pada relasi antara korban dan pelakunya. Jadi kalau korban punya hubungan perkawinan, kekeluargaan, ataupun hubungan intim lainnya, misalnya pacaran, itu masuk ke dalam kekerasan yang terjadi di ranah personal atau ranah privat. Sementara yang di luar hubungan-hubungan itu kita sebut dengan ranah publik, dan jika dilakukan oleh aparat penyelenggara negara ataupun aparatur penegak hukum, maka kita sebut kekerasannya terjadi di ranah negara. Nah, dari data yang masuk sampai tahun 2020 ya, kita melihat bahwa yang meningkat juga kekerasan seksual sekitar 18%. Dan lonjakan itu sangat luar biasa kita lihat di kekerasan seksual di ruang siber. Kami juga mengamati bahwa ada sejumlah kelompok yang lebih rentan, ini misalnya disabilitas, perempuan yang hidup dengan HIV/AIDS, lansia, ataupun yang tidak masuk ke dalam kotak heteronormativitas ya. Biasanya mungkin teman-teman kenal dengan kawan-kawan perempuan yang transgender ataupun juga memiliki orientasi seksual sejenis. Begitu juga dengan perempuan pekerja, termasuk pekerja di dalam rumah tangga. Jadi bayangkan mereka sebetulnya tidak masuk ke dalam hukum perburuhan kita, mereka dilindungi melalui Undang-Undang Penghapusan Kekerasan di Rumah Tangga karena mereka tinggal satu rumah dengan majikannya, tetapi jika terjadi kekerasan seringkali juga tidak dapat mengakses perlindungan melalui Undang-Undang PKDRT ini. Nah, kami juga dilaporkan kekerasan yang terjadi di ranah negara seperti tadi saya sampaikan, misalnya terkait dengan konflik agraria maupun konflik sumber daya alam. Ini biasanya sangat terkait dengan program-program pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur, misalnya pelabuhan, waduk, dan lain-lain. Nah, juga kasus-kasus intoleransi, termasuk intoleransi beragama. Mungkin yang terakhir kawan-kawan dengar adalah penyerangan ke Masjid Ahmadiyah di daerah Sintang, ini sebuah kabupaten di Kalimantan Barat. Nah, kenapa semuanya masuk ke Komnas Perempuan? Karena bagian dari komunitas kan juga ada yang perempuan ya, dan di beberapa peristiwa itu memang ada tindakan-tindakan spesifik yang hanya dialami oleh perempuan, misalnya pelecehan seksual dengan perabaan dan lain-lain, ataupun ejekan-ejekan ataupun hardikan yang sebetulnya menyasar pada tubuh dan seksualitas perempuan. Nah, kita juga melihat bahwa masih terjadi kriminalisasi kepada penyintas KDRT dan kekerasan seksual, terutama misalnya ketika mereka merasa akses ke keadilannya itu terputus, jadi mereka kemudian menyampaikan itu melalui media sosialnya, dan itu kemudian di-capture dan justru menjadi cara untuk melaporkan kembali sebagai pencemaran nama baik dan lain-lain. Sayangnya memang seringkali kami menyaksikan bahwa ketika terjadi gugatan balik, lebih cepat proses hukumnya dibandingkan dengan pelaporan pertama mereka tentang kekerasan di dalam rumah tangga ataupun kekerasan seksual yang mereka alami. Kriminalisasi juga dihadapi oleh rekan-rekan perempuan yang melakukan perjuangan lingkungan dan juga pembela HAM lainnya, termasuk pendamping korban perkosaan. Ada yang dituduh melarikan korban atau menyembunyikan korban, atau bahkan juga turut melakukan pencemaran nama baik terhadap tersangka. Hal lain yang Komnas Perempuan amati adalah femisida, yaitu pembunuhan
yang diarahkan kepada perempuan karena gendernya sebagai perempuan, posisinya sebagai perempuan. Misalnya pembunuhan yang diarahkan kepada seorang istri karena suaminya cemburu, misalnya. Nah, kalau kita masuk ke dalam lingkungan pendidikan yang sengaja saya ingin tekankan, ternyata memang setiap tahunnya ada laporannya, tetapi underreported ya. Jadi memang sangat jarang untuk dilaporkan. Dalam rentang 5 tahun terakhir itu sekitar 51 kasus, jadi rata-rata 10 kasus per tahunnya. Dan itu ada di semua jenjang pendidikan dengan pelaku yang beragam gitu ya. Dan bentuk kekerasannya ini yang paling menarik. 80% adalah kekerasan seksual, termasuk perkosaan, pencabulan, dan pelecehan seksual. Sementara itu kalau kita di luar kekerasan di lingkungan sekolah atau kampus, seperti tadi saya sampaikan, selain kekerasan seksual juga ada bullying ya, psikis dan fisik. Tetapi perempuan dalam usia sekolah itu juga menghadapi kekerasan di lingkungan sekitarnya, baik di dalam keluarganya maupun di dalam masyarakat ya. Mungkin teman-teman masih ingat kasus-kasus pelecehan seksual yang dialami di angkutan umum, di tempat kos gitu misalnya, atau dalam perjalanan beraktivitas, termasuk beraktivitas di lembaga-lembaga yang non spesifik di kampus. Kita juga banyak mendapatkan laporan tentang kekerasan di dalam pacaran nih. Ini terutama kekerasan seksual bentuknya perkosaan, pelecehan, dan juga eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual tuh bentuknya misalnya gini, diiming-imingi menikah, atau ketika sudah pernah melakukan hubungan seksual, itu kemudian terus-menerus menjadi ancaman agar hubungan seksual itu berlanjut. Kami juga mengenali semakin banyak terjadi revenge porn, jadi dan ini akan dekat kaitannya dengan kekerasan online yang akan saya jelaskan kemudian, serta kekerasan fisik dan psikis yang sebetulnya menjadi sebuah siklus yang biasa dikenal dengan toxic relationship. Untuk kekerasan online tadi saya sampaikan di awal ya, terjadi lonjakan yang luar biasa. Ini kalau kita lihat grafiknya pengaduan langsung ke Komnas Perempuan. Nah, yang kami sering amati adalah yang paling meningkat itu pelecehan seksual secara online. Jadi misalnya dikirimi teks, jokes, ataupun rayuan gitu yang sebenarnya sudah bolak-balik disampaikan, saya nggak senang gitu misalnya, tapi terus dilanjutkan oleh si pelaku, atau dikuntit, atau stalking ya, kita biasanya ingat, kemudian sextortion, jadi misalnya ini bedanya kalau tadi di situasi pacaran bolak-balik dimintakan untuk melakukan hubungan seksual. Kalau ini bisa juga selain diminta untuk tetap melakukan tindakan-tindakan seksual di depan kamera dan secara online, tetapi juga ada ancaman kalau tidak dilakukan atau tidak membayar uang tertentu atau bahkan jumpa offline ya untuk layanan seksual, maka video atau foto-foto tentang aktivitas seksual itu atau dalam kondisi telanjang itu akan disebarluaskan, dan tentunya ini menimbulkan rasa takut yang luar biasa karena kita tahu di media online bukan saja dia bisa tersebar secara viral ya, tetapi memang dia punya jangka panjang gitu, karena kita tahu rights to be forgotten atau hak untuk dilupakan di media internet kita belum diatur. Dan terakhir adalah revenge porn. Jadi mungkin waktu masih pacaran baik-baik aja, pernah pelukan bareng, ciuman bareng, atau yang lain-lainnya gitu ya. Terus kemudian ketika hubungan itu retak, disebarluaskan. Bisa menggunakan akun dari si perempuan ini, ataupun dibuatkan akun baru, ataupun dari akun yang beragam. Lalu mengapa kita bisa sampaikan bahwa ini adalah kekerasan berbasis gender? Kita perlu memeriksa akar masalahnya, faktor pemicu kerentanannya, dan juga konsekuensi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Disebut kekerasan berbasis gender ketika dia memang berakar dari diskriminasi yang berbasis gender itu sendiri. Jadi sebagai konsep memang kita harus memahami apa itu gender sebelum kita bisa memeriksa sebuah tindakan itu berbasis gender atau tidak. Dia mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik itu fisik, seksual maupun psikologis terjadi di ruang publik maupun privat, dan bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh aksi negara maupun kebijakan negara. Nah, karena itu penting bagi kita untuk memahami apa itu gender sendiri. Kalau saya seringkali menggunakan ini untuk memudahkan. Jadi biasanya kalau kita lihat form ya, seringkali orang tulis tuh gender atau jenis kelamin gitu. Tapi untuk kepentingan analisis kita perlu membedakan dua hal ini. Yang pertama,
Kalau jenis kelamin itu sifatnya alamiah, dia ditentukan oleh organ seksual kita, kapasitas fungsi-fungsi reproduksi kita, termasuk kromosom dan hormon dan lain-lainnya. Jadi betul-betul ketubuhan saja, gitu. Dan ini memang berbeda antara laki-laki dan perempuan, sekalipun sebetulnya dua-duanya memiliki kromosom dan hormon yang serupa, tetapi dalam jumlah yang berbeda, misalnya. Nah, dia akan menghadirkan kebutuhan spesifik terkait fungsi reproduksi. Tentunya teman-teman yang laki-laki tidak akan pernah menstruasi, dan sebaliknya perempuan tidak akan pernah bisa menghasilkan sperma misalnya. Dia dapat diubah tentunya, baik itu temporer maupun permanen, tetapi harus dengan intervensi medis atau kimiawi. Sementara kalau kita mengenali konsep gender, ini dia betul-betul bagian yang dihasilkan oleh masyarakat yang berangkat dari perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu. Ketika dia sudah berbeda, maka di masyarakat kemudian dibeda-bedakan. Ini kenapa saya menggunakan kata pembedaan antara laki-laki dan perempuan, yang sebetulnya merujuk pada idealisasi masyarakat tentang siapa itu perempuan dan siapa laki-lakinya. Baik itu dari ekspresi ataupun karakternya, peran dan posisinya. Nah, karena ini bentukan masyarakat, jadi artinya dari satu masyarakat dengan masyarakat lain tentunya bisa berbeda. Bahkan dari satu masyarakat, dari satu waktu ke waktu yang lain, itu juga bisa berubah. Dan banyak sebetulnya yang bisa dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. Karena memang itu sebuah idealisasi yang bahkan lebih mengarah pada stereotip dan overgeneralisasi dibandingkan dengan kenyataannya. Karena itu pembedaan di dalam masyarakat pasti akan menghasilkan pengalaman hidup yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, sekalipun berada dalam peristiwa yang sama. Misalnya, kita semua bisa berada pada satu keluarga yang sama, tetapi bagaimana cara orang tua mendidik anak perempuan dan anak laki-laki bisa saja berbeda. Sekalipun sekarang ini makin banyak orang tua yang lebih menempatkan anak laki-laki dan perempuan secara setara. Dan dia akan bertaut dengan persoalan-persoalan relasi kuasa yang ada ya di dalam masyarakat. Ketika kita berada di dalam masyarakat yang patriarkis, maka sebetulnya dia sudah mengutamakan yang laki-laki dibandingkan dengan yang perempuan. Akibatnya seluruh idealisasi ini akan lebih mengunggulkan yang laki-laki dibandingkan dengan yang perempuan. Misalnya soal ekspresi antara maskulin dengan feminin, sekalipun bisa jadi dipertukarkan ya sekali lagi, karena dia konsumsi di dalam masyarakat dia bisa dipersilangkan. Begitu juga dengan peran yang produktif milik laki-laki dianggap itu keluar menghasilkan uang dan lain-lain, sedangkan perempuan itu lebih direkatkan dengan fungsi-fungsi reproduktifnya atau bahkan jadi kemudian lebih pada fungsi-fungsi domestik gitu. Nah, ini yang seringkali mengakibatkan kesalahpahaman pada pandangan dari kelompok perempuan ya, karena sebetulnya inginnya mengkonstruksi ulang gitu bahwa kegiatan di luar rumah dan kegiatan di dalam rumah itu harusnya diperlakukan setara gitu, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih unggul gitu, semata-mata karena misalnya dia tidak bekerja di luar rumah. Akibatnya dia mengusulkan kalau gitu kita hitung saja pekerjaan domestik gitu. Mungkin kalau dia dikapitalisasi, dijadikan uang, orang akan lebih paham. Nah, tapi kemudian malah ada yang tidak terlalu paham tentang argumentasi yang sedang dibangun, justru kemudian membuat stigma bahwa kelompok perempuan itu undervaluing gitu ya, atau seolah-olah semuanya harus dibayar dengan uang. Nah, tadi sekali lagi karena dia masyarakat yang patriarkis ini dari awalnya dia sudah mengunggulkan satu kelompok jenis kelamin dibanding yang lain, sebagai akibatnya di dalam posisi juga ada yang diutamakan, ada yang lebih sekunder. Dan ini selain mengakibatkan stereotip dan pembakuan peran, tetapi juga membangun relasi-relasi yang sifatnya timpang tadi, subordinasi, marginalisasi, beban berlipat ganda. Jadi kalau yang perempuan bekerja di luar ya dia harus harus juga memikul beban di dalam rumah tangga selain pekerjaan di luar. Nah, inilah yang sebetulnya perlu kita perhatikan bersama gitu ya ketika kita membahas kekerasan terhadap perempuan. Nah, selain akar dari relasi kuasa berbasis jenis kelamin yang dikonstruksikan oleh masyarakat atau kita sebut dengan berbasis gender,
Pemikiran dari kelompok perempuan ini juga sebetulnya mengajak kita untuk lebih kritis pada relasi-relasi kuasa yang ada di dalam masyarakat kita. Karena setiap relasi kuasa yang ada di dalam masyarakat itu sebetulnya menimbulkan kerentanan baru, pengalaman yang berbeda, bukan saja antara laki-laki dan perempuan, tetapi bahkan di antar kelompok perempuannya. Tentunya akan berbeda antara perempuan yang memiliki pendidikan dengan tidak berpendidikan. Kerentanannya, meskipun sama-sama mengalami kekerasan, yang lebih rentan adalah kelompok yang perempuan misalnya. Atau juga tergantung dengan agamanya. Kita kenal di Indonesia misalnya ada 6 agama yang lebih resmi gitu dibandingkan yang lainnya. Akibatnya kalau dia di luar 6 agama itu, misalnya kawan-kawan Sikh atau Bahai gitu ya, dia menjadi satu kontestasi sendiri gitu, bahkan untuk mengakses administrasi kependudukan. Atau juga misalnya etnisnya, atau macam-macam lah ya, yang lain-lainnya nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Nah, konsep inilah yang disebut dengan interseksionalitas yang juga dipengaruhi dengan perkembangan makro, baik itu di tingkatan lokal, nasional, maupun internasional. Misalnya, terkait dengan, sekarang kan banyak ya, kita dengar ekstremisme berkekerasan gitu. Ketika ada war on terror gitu yang dia rekatkan pada satu kelompok agama tertentu, maka kawan-kawan yang di stigma gitu ya, misalnya karena cara berpakaiannya atau yang lainnya, nah itu biasanya akan lebih rentan mengalami kekerasan dibandingkan dengan yang tidak mengalami stigma-stigma tersebut. Konsekuensinya juga jadi berbeda karena proses di dalam masyarakat membedakan antara laki-laki dan perempuan. Ketika terjadi kekerasan, itu beda sekali antara yang dialami oleh perempuan dan laki-laki. Sekalipun dua-duanya bisa mengalami baik itu kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran ekonomi dan bentuk-bentuk eksploitasi dan diskriminasi lainnya. Dari pengamatan kami selama 23 tahun, ternyata perempuan itu paling banyak atau cenderung ya dia mengalami kekerasan seksual gitu dibandingkan dengan yang laki-laki dalam pengalaman kekerasan seksual. Dan ini kenapa dia bisa beda? Terutama karena tadi konstruksinya di dalam masyarakat itu menempatkan perempuan lebih timpang, lebih rendah relasi kuasanya, tetapi juga di dalam konstruksi itu perempuan ditempatkan sebagai objek seksual, dia ditempatkan sebagai simbol moralitas dari komunitasnya, karenanya kalau teman-teman yang mempelajari perang damai seringkali dibilang perkosaan adalah salah satu strategi perang yang efektif gitu, karena ketika terjadi perkosaan bukan saja telah dirusak simbol moralitasnya ataupun simbol kesucian komunitas itu, tetapi stereotip gendernya kan dia lemah, karena itu dia dilindungi oleh si laki-laki. Ketika terjadi perkosaan itu, maka secara langsung merupakan pernyataan bahwa yang pihak yang kuat tidak mampu melindungi anggota masyarakatnya yang lemah. Jadi dia menjadi strategi penunjukan yang efektif, misalnya ya kalau kita lihat dari berbagai peristiwa kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan. Nah, tanggapan yang diperoleh oleh laki-laki dan perempuan juga berbeda. Baru-baru ini kan ada kasus di salah satu lembaga negara ya, yang kemudian dialami oleh rekan yang laki-laki. Nah, responnya kan berbeda sekali antara masyarakat, respon di dalam masyarakat ya terhadap kasus yang dialami oleh pihak yang laki-laki dan pihak yang perempuan gitu. Nah, pihak yang perempuan seringkali itu dianggap sebagai orang yang memicu, misalnya bajunya lah, atau dia tidak cukup hati-hati karena dia pergi keluar malam sendirian, atau misalnya kalau dia mengalami kekerasan itu di kos-kosan asisten dosennya atau yang lainnya, dianggap loh kok kamu mau pergi ke sana gitu ya. Jadi begitu banyak penyangkalan yang dihadapi oleh kelompok perempuan ketika dia menyampaikan apa yang dia alami. Nah, implikasinya juga panjang gitu. Ternyata kalau kita lihat ada kebutuhan yang sangat khas dari perempuan untuk memastikan ketika dia berhadapan dengan hukum, struktur masyarakat yang membuat relasi timpang antara laki-laki dan perempuan ini perlu diperhitungkan. Kalau tidak, substansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum kita akan menyingsingkan ataupun menyingkirkan perempuan dari akses yang seharusnya dia peroleh. Begitu juga untuk pemulihannya. Dampaknya menjadi berbeda ketika karena kekerasan seksual yang paling cenderung dialami, stigma itu besar sekali. Bahkan ketika si pelakunya dihukum seberat-beratnya, si perempuannya tetap mengalami stigma. Dia bisa dianggap sebagai orang yang sudah tidak suci lagi, gitu ya. Karena itu seringkali nih sampai sekarang 2021
Satu, masih aja ada artikel-artikel ataupun pernyataan yang misalnya syukur ya si perempuan korban ini masih ada yang mau menikahinya gitu ketika dia menjadi korban perkosaan. Itu menunjukkan bagaimana masyarakat masih melihat perkosaan itu sebagai sebuah peristiwa yang sangat signifikan untuk menempatkan seseorang itu masih sesuci atau tidak sesuci ini. Ini sangat dekat dengan konsep kita soal hubungan seksual itu harus ada di dalam relasi perkawinan ya. Karena itu perkosaan di dalam KUHP itu kan juga secara substansi sangat terbatas pada laki-laki dan perempuan yang tidak dalam institusi perkawinan. Ini agak berbeda dengan undang-undang penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga yang juga mengakui adanya marital rape. Dalam stigma tersebut, karena dia juga disangkal ya ketika memberikan pelaporan, seringkali perempuan korban mengalami pengucilan. Bahkan kami mendapatkan laporan misalnya korban-korban incest ya di dalam keluarganya sendiri kemudian diusir oleh masyarakat gitu bersama dengan pelakunya karena dianggap menimbulkan aib di lingkungan. Padahal itu tidak menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh si perempuannya gitu. Dia juga mengalami luka atau cacat fisik, ini termasuk gangguan fungsi reproduksi dan alat seksualnya. Bahkan ada yang bunuh diri ataupun dibunuh, mengalami gangguan kejiwaan yang luar biasa. Nah, untuk yang perempuan khas banget tuh hamil. Dan biasanya di dalam kehamilan ini terutama akibat perkosaan, sebetulnya undang-undang kita membolehkan aborsi. Tetapi bagi korban perkosaan masih sangat sulit untuk mendapatkan layanan aborsi yang aman. Akibatnya ketika dia tidak mau melanjutkan kehamilannya, yang juga merupakan satu penderaan tersendiri ya, harus 9 bulan, kemudian melahirkan, belum lagi nanti anaknya bisa jadi dia harus tetap mengasuh gitu karena tidak ada layanan adopsi, maka ketika dia mencoba mengakses layanan aborsi ini, dia justru akan dikriminalisasi. Mungkin teman-teman ingat salah satunya adalah kasus di Jambi, anak berusia 15 tahun diperkosa oleh kakaknya sendiri, kemudian dia berusaha melakukan aborsi, ditolong oleh ibunya. Nah, anak perempuan yang menjadi korban perkosaan ini plus ibunya kemudian ditangkap dan dipenjarakan dengan tindak pidana aborsi. Begitu juga dengan pornografi. Tadi saya sampaikan revenge porn ya. Jadi kawan-kawan terlibat misalnya dalam pembuatan materi bermuatan seksual itu dan ketika tersebar luaskan justru perempuan yang sebetulnya mengalami sextortion ataupun revenge porn justru menjadi pihak yang dikriminalkan. Demikian juga dengan pemiskinan. Nah, mengenali situasi yang dihadapi terkait dengan kekerasan berbasis gender, sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa kekerasan berbasis gender ini bukan saja dialami oleh yang perempuan ya, tetapi juga bisa dialami oleh yang laki-laki. Tetapi karena data yang saya miliki ini berangkat dari pengalaman perempuan, jadi lebih banyak bicara tentang pengalaman perempuan. Untuk yang laki-laki juga jadi bisa berbeda sekali. Laki-laki yang mengalami perkosaan itu bahkan trauma psikologisnya bisa lebih berat karena dia dididik sebagai orang yang kuat dan dalam kondisi kuat itu dia merasa bahwa dia tidak mampu bahkan untuk melindungi dirinya sendiri. Dan seringkali stigma yang dimunculkan adalah akan menjadi orang yang juga memiliki kecenderungan orientasi seksual sejenis gitu ya. Dan kalau kita baca kan seringkali ya pelaku-pelaku tindak kekerasan seksual pada anak laki-laki yang dilakukan oleh laki-laki dewasa itu dikait-kaitkan dengan peristiwa kekerasan seksual yang ia alami di masa lalu gitu. Karenanya dampak yang dialami oleh kawan laki-laki yang mengalami kekerasan seksual juga luar biasa sebetulnya. Nah, bagaimana dengan daya antisipasinya? Kawan-kawan, kalau berangkat dari tahun 98 tentunya ada banyak perkembangan ya. Institusi-institusi yang dulunya tidak dikenal pada tahun 98 ini berkembang dengan luar biasa pesat. Untuk pusat layanan terpadu, terutama bagi perempuan dan anak, ini karena ada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan di dalam Rumah Tangga dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak. Perangkat hukumnya juga cukup banyak sebetulnya, sekalipun tadi ya kita lihat ada kontradiksi di dalam hukum di mana bisa jadi korban justru dikriminalisasi. Tetapi pada dasarnya daya yang ada di dalam masyarakat itu di dalam penanganan korban itu sebetulnya sangat terbatas, termasuk regulasi yang ada. Bayangkan saja hanya sekitar 7% sebetulnya peraturan di daerah-daerah ya di tingkat nasional juga belum ada payungnya untuk memberikan visum gratis. Karena itu sering sekali kita dengar
bahwa kasus tidak bisa diproses karena tidak ada bukti. Tidak ada bukti karena tidak ada visum. Tidak visum karena tidak ada uang untuk menyelenggarakan visumnya. Nah, di masa pandemi lebih lagi, selain uang untuk visum, juga diminta harus ada tes COVID dulu gitu sebelum dia bisa mengakses visumnya. Begitu juga ketika dia harus mengakses rumah aman. Ini hanya ada sekitar 30% di daerah yang memiliki rumah aman lengkap dengan SOP-nya. Rumah amannya juga terbatas, di masa pandemi misalnya daya tampungnya dikurangi karena protokol kesehatan dan lain-lain. Sementara itu fokus kita di dalam sistem hukum memang lebih banyak pada penyelenggaraan pemidanaan pelaku, belum pada pemulihan bagi korbannya. Ini sebetulnya salah satu isu utama yang Komnas Perempuan tekankan di dalam rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ya. Karena kita perlu bergerak bukan saja soal definisi hukum dan juga prosedur hukum maupun pemulihan pelaku, tetapi memastikan pemulihan korban ini berlangsung sejak dari pelaporannya sampai pasca sidang seperti tadi saya sampaikan. Karena perempuan yang pelaku perkosaannya dihukum maksimal pun dia harus berjuang sendiri untuk bisa pulih di tengah stigma, pengucilan dan lain-lain. Nah, hanya ada sekitar 10% saja sebetulnya peraturan di tingkat daerah yang mengatur soal afirmasi. Kalau untuk kawan-kawan disabilitas juga undang-undangnya baru ya, meskipun sekarang sudah ada turunannya yang kita bisa apresiasi bersama, termasuk akomodasi layak untuk berhadapan dengan hukum. Misalnya kehadiran juru isyarat atau juga ruang sidang yang terbuka gitu dan bahkan bisa dengan menggunakan teknologi informasi gitu karena sebelumnya itu tidak diperbolehkan. Kalau di kampus seperti apa? Nah, saya senang sekali tadi dari awal Pak Wijaya maupun Mas Hendy menyampaikan bahwa sekarang di ITB juga sedang disusun nih peraturan-peraturannya. Baik itu di tempat lain ada yang seperti ITB di level universitas atau institut, tetapi juga ada yang turun sampai ke fakultas dan di jurusannya dilengkapi dengan SOP-SOP-nya. Rujukannya cukup banyak kalau di tingkat nasional ada konstitusi tentunya, kemudian undang-undang pendidikan, dan khusus di lingkar Kementerian Agama yang membidangi pendidikan keislaman itu ada pedoman dirjennya. Kita sebetulnya sedang menunggu peraturan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan juga Riset dan Teknologi ya, harapannya dalam waktu yang tidak terlalu lama ada rujukan regulasi lain yang menguatkan inisiatif di kampus. Inisiatif lainnya adalah institusionalisasinya. Peraturan tentunya baru bisa betul-betul berdaya guna kalau dia terinstitusionalisasikan melalui pengembangan mekanisme pencegahan penanganan maupun program-program dukungan, termasuk seperti hari ini ketika kita melakukan sosialisasi supaya lebih banyak orang bisa mengetahui apa itu kekerasan berbasis gender dan bagaimana sebetulnya kita bisa menanganinya secara bersama-sama. Komnas Perempuan juga sangat apresiasi pada inisiatif lain yang berkembang di kampus, misalnya oleh teman-teman mahasiswa. Makin banyak nih kampus yang mahasiswanya menggagas organisasi pendamping bagi korban, peer support maupun kegiatan-kegiatan kampanye. Sampai-sampai sebetulnya sekarang ini baik malam maupun Sabtu Minggu ya selalu ada undangan dari rekan-rekan di BEM ataupun lembaga-lembaga kampus gitu untuk berdiskusi tentang kekerasan terhadap perempuan. Karena itu melihat dari baik itu tantangan maupun modalitas yang kita miliki, bagaimana kira-kira langkah ke depannya. Saya ingin meletakkannya dalam 4 ruang. Yang pertama adalah untuk meningkatkan pencegahan, baik itu dengan pengembangan kesadaran kita, dan berusaha mendorong perubahan persepsi di masyarakat, ya termasuk di dalam lingkungan kosan kita, peer group kita, keluarga kita, dan juga di lingkungan kampus. Dan mengatasi faktor pemicu lainnya termasuk mengentaskan kemiskinan. Biasanya kan juga di kampus kita bisa mengenali ya lapis-lapis hierarki gitu yang secara informal hadir. Nah, itu juga perlu kita waspadai bersama karena semakin dia berada dalam lapis kuasa yang rendah, semakin rentan dia pada kekerasan. Kita perlu melakukan peningkatan pendampingan, baik itu SOP dan pelaksanaannya, termasuk juga sarana prasarananya ya, baik itu untuk rumah aman misalnya. Saya nggak tahu apakah kampus nanti kemudian menyediakan bantuan pelindungan gitu, atau juga melakukan monitoring terhadap bagaimana kasus-kasus yang dilaporkan itu disikapi.
kita bisa melakukan penguatan pemulihan, sekali lagi yang dikembangkan oleh kampus-kampus, menurut kami juga bagian dari penguatan pemulihan ini, karena dia berbasis pada masyarakat dalam hal ini sivitas akademika, kemudian melakukan pemberdayaan korban untuk menuju pada perubahan yang transformatif. Jadi korban itu kalau dia pendekatan pemulihannya tepat, maka dia akan menjadi penyintas bahkan agen perubahan gitu yang akan bisa menolong orang-orang yang lain di sekitarnya. Dan terakhir adalah perkuat penegakan hukum. Saya lupa meletakkannya, termasuk juga kita mendorong payung hukum yang lebih baik, termasuk rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, undang-undang perlindungan bagi pekerja rumah tangga seperti tadi saya sampaikan, ataupun juga untuk penguatan regulasi sistem peradilan ini, SPPT, PKKTP panjang ya, sistem peradilan pidana terpadu untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Ini memang sebuah upaya untuk memperkuat koordinasi antar lembaga-lembaga penanganan bagi perempuan korban kekerasan, baik itu di level penegak hukum maupun di penyedia layanan, misalnya layanan kesehatan, layanan konseling, dukungan ekonomi, bahkan psikososial ya, jadi dukungan kepada keluarga korban misalnya maupun lingkungan terdekatnya. Nah, ini hal-hal yang saya sungguh harap bisa kita diskusikan gitu. Termasuk juga nanti kita bisa mendiskusikan bagaimana infrastruktur yang dikembangkan itu sebetulnya memiliki kontribusi baik pada upaya untuk menangani maupun bisa jadi meningkatkan kerentanan perempuan pada kekerasan ya. Misalnya saja kalau kita ingat dulu salah satu dorongan kita adalah agar infrastruktur jalan dengan lampu penerangan itu lebih baik gitu untuk menghindari jumlah kasus kekerasan seksual yang perlu dihadapi oleh perempuan. Mungkin sampai di sini dulu Pak Henry yang bisa saya share ya terkait dengan apa yang dimaksud dengan kekerasan berbasis gender, khususnya kekerasan seksual, dan bagaimana setelah kita mengenalinya kita bisa menangani secara bersama-sama. Saya kembalikan untuk tanya jawab. Terima kasih Bu Andi atas paparannya yang sangat komprehensif ya, dan di situ terlihat sekali bahwa yang disampaikan oleh Bu Andi banyak yang perlu kita benahi, dan terutama di aspek hulunya, yaitu pencegahan dengan cara meningkatkan awareness, kemudian melakukan edukasi, karena ketika permasalahan itu sudah sampai ke hilir, maka dampaknya luar biasa. Kita mungkin bisa mengatakan satu orang gitu sudah sangat banyak jika terjadi kekerasan seksual di sekitar kita. Nah, ini sudah ada beberapa mahasiswa yang resen di chat, juga sudah ada pertanyaan. Yang pertama saya bacakan dari ruang chat, ada Stefanus Gunawan dari Teknik Sipil 2020. Stefanus, apakah ingin menyampaikan langsung kepada Bu Andi atau mau dibacakan oleh saya? Silakan Stefanus. Oke, Stefanus sudah itu. Silakan Stefanus open cam dan bisa langsung menyampaikan kepada Bu Andi. Di unmute dulu. Kepada panitia mohon diberikan izin untuk bisa unmute. Oke, sambil menunggu, saya coba bacakan ya Bu Andi. Izin bertanya, ini dari Stefanus tadi. Menurut survei yang dilakukan World Bank East Asia dan Pacific Gender Innovation Lab, salah satu penyebab kekerasan berbasis gender dalam kehidupan berumah tangga adalah faktor ekonomi. Hal ini sebetulnya bisa diatasi dengan pemberdayaan ekonomi dari masing-masing suami maupun istri, keduanya bekerja. Namun hal ini tentunya dapat menimbulkan masalah baru, salah satunya adalah kurangnya perhatian pada anak, sehingga perkembangannya juga bisa menjadi kurang baik. Bagaimana tanggapan Ibu atas hal ini, dan apakah ada solusi lain yang lebih baik? Terima kasih sebelumnya. Wah, bagus sekali ini Bu Andi. Silakan Bu Andi. Baik. Betul Stefanus, salah satu faktor pemicu kekerasan di dalam rumah tangga khususnya ya adalah faktor ekonomi. Waktu awal PSBB, jadi waktu awal pandemi ya, mulai diumumkan itu seingat saya Maret 2020 ya Pak Henry ya.
Komnas Perempuan kemudian melakukan survei, diikuti lebih 2.200 responden, dan memang menunjukkan bahwa keluarga dengan tingkat ekonomi yang lebih rendah, ini karena respondennya lebih banyak dari Jakarta dan sekitarnya, jadi yang di bawah UMR, kemudian mereka memiliki tanggung jawab yang lebih besar pada pembiayaan ekonomi karena anak-anaknya masih kecil gitu ya, bahkan ini sampai ada yang harus kredit handphone ya sampai 3 gitu, karena kan sekolahnya di waktu yang bersamaan, orang tua cuma punya 1 handphone, akhirnya mau nggak mau terpaksa harus berkredit handphone gitu. Dan waktu itu juga masih kesulitan untuk mengakses bantuan biaya data ya dan lain-lain. Dan ternyata itu meningkatkan ketegangan yang ada di dalam keluarga gitu. Apalagi ketika suami atau istrinya kemudian kehilangan pekerjaan, karena kita tahu bahwa di masa pandemi banyak yang mengalami pemutusan hubungan kerja, dan perempuan terutama itu 1,8 kali lipat ya lebih rentan kehilangan pekerjaannya di masa pandemi. Nah, pada persoalan itu memang banyak sekali intervensi untuk pemberdayaan ekonomi. Masalah ini sekaligus saya curhat sedikit ya. Masalah pemberdayaan ekonomi ini seringkali juga sangat stereotypical gender. Jadi misalnya yang perempuan nanti tuh ada kursus jahit-menjahit atau masak-memasak gitu ya, dan bapak-bapaknya biasa nggak dapet tuh kursus jahit-menjahit dan masak-memasak gitu. Urusannya lain lagi tuh. Bahkan untuk perempuan tani juga bisa jadi yang bapak-bapaknya dapat bibit gitu ya, yang ibu-ibunya nanti akan diurus dengan cara yang berbeda gitu. Di nelayan seingat saya bahkan perempuan nelayan tuh tidak diakui. Perempuan nelayan diakui sebagai bagian dari keluarga nelayan. Jadi karena begitu sedikitnya orang yang paham bahwa sebetulnya di Indonesia tuh ada ya perempuan yang pergi melaut gitu. Jadi akibatnya mereka nggak dapat akses pada kapal misalnya. Apalagi kalau suaminya bukan nelayan, jadi mereka dianggap bukan keluarga nelayan. Dan jadi isu pemberdayaan ekonomi di Indonesia itu juga salah satunya bagaimana stereotip gender mempengaruhi akses pada dukungan program yang sebetulnya betul-betul dibutuhkan oleh baik laki-laki maupun perempuan. Selain tentunya carut-marut data, korupsi, lain-lain itu urusan yang juga panjang lebar gitu di Indonesia ini. Nah, dan memang karena tadi itu pembakuan peran gender di dalam keluarga itu kemudian seolah-olah ketika yang perempuan dan laki-lakinya bekerja itu makin membebani si perempuannya sebagai pihak yang akan dirunut apakah anak-anak mereka mendapatkan pengasuhan yang baik atau enggak. Jadi sampai 2021 nih masih sering kita dengar kalau ada anak yang putus sekolah atau bermasalah, orang yang tanya, ini pasti ibunya nggak di rumah ya, gitu. Tapi kalau berprestasi dicari dulu bapaknya yang mana gitu kan. Gitu. Jadi seringkali seperti itu memang. Nah, salah satu intervensi penting yang perlu ada, ini kalau bicara dari hulu sampai ke hilir ya. Yang pertama adalah memang juga menyiapkan pasangan yang akan berumah tangga ini pada bagaimana mereka akan mengelola relasinya di dalam keluarga setelah mereka nanti berkeluarga, memiliki anak gitu. Kenapa? Karena biasanya banyak pasangan dia nggak mengikuti proses ini ya. Kami mencermati bahwa memang sekarang ada program dari KUA untuk namanya apa ya sekarang saya lupa, untuk bimbingan perkawinan. Sebetulnya ini sedang diajukan, lebih sering ditingkatkan karena memang kalau untuk yang kelompok Muslim ya masjid-masjid tidak menyelenggarakannya. Ini berbeda sekali dengan kawan-kawan dari Nasrani ya. Biasa gereja-gereja menyelenggarakan khusus perkawinan gitu. Sekalipun tidak semuanya juga membahas isu tentang relasi yang setara maupun nanti bagaimana mengelola anaknya ketika dua-duanya bekerja gitu atau salah satu bekerja misalnya. Nah, itu langkah yang dapat dilakukan. Yang kedua memang dari waktu ke waktu harus mereview gitu. Bagaimana sebetulnya pola asuh yang diharapkan. Sebetulnya banyak sekali keluarga itu yang baik ayah maupun ibunya sama-sama sibuk bekerja. Baik itu bekerja di luar rumah maupun di dalam rumah. Kita sering sekali mengatakan bahwa perempuan bekerja itu ketika dia di kota kerja di kantor ya. Padahal kalau kita lihat di pedesaan, ibu-ibu taninya itu juga sama-sama mereka harus bertani. Kadang-kadang kalau di kampung saya itu mereka kerja dari pagi gitu ya, menyadap karet dan lain-lain, baru kembali itu nanti pada jam-jam tertentu bisa jadi anaknya nggak di rumah karena di jam sekolahnya gitu. Nah, pengaturan ini sebetulnya memang sangat dibutuhkan gitu. Saya tidak bisa bilang ada
resep template-nya ya, yang instan gitu untuk urusan ini. Tapi persis yang disampaikan oleh Stefanus, dia memiliki kerentanan tertentu, tetapi sebetulnya jika ada komunikasi yang baik dan juga kesadaran bersama soal tadi pembagian peran yang setara dan bahwa pengasuhan anak ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab nih, yang laki-laki maupun perempuan, itu menjadi sangat penting gitu dan menentukan. Dalam kasus-kasus lain, ini ke teman-teman rata-rata dalam usia yang sedang berpikir-pikir berumah tangga ya, jadi saya ingin memberikan garda sedikit juga nih. Kasus yang lain tuh juga yang kita alami adalah ketika tidak memiliki kesiapan, persoalan ekonomi dan juga pola asuh yang diharapkan pada anak yang berbeda itu juga bisa menimbulkan masalah baru terkait dengan perceraian. Jadi kesiapan-kesiapan menurut saya secara mental ya, bukan saja secara ekonomi, itu perlu sekali menjadi pertimbangan teman-teman ketika mau memasuki maligai perkawinan. Saya pikir itu dulu Pak Hendri. Baik, terima kasih Bu Andi. Dari Stefanus, apakah ada tanggapan terhadap jawaban dari Bu Andi tadi? Memang betul sekali ya Bu Andi, jadi ini adalah sesuatu yang saling terkait ya. Jadi tidak ujuk-ujuk gitu ada kekerasan, tapi ada yang latar belakang di awalnya itu. Mungkin menambahkan informasi, alhamdulillah di Masjid Salman ITB saya saksikan itu ada beberapa kali itu pendidikan pranikah. Nah, jadi kita sudah melihat itu sesuatu yang penting sekali. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Andi, memang kita selama ini dididik untuk siap bekerja, siap menghasilkan karya, tapi sesuatu yang udah pasti akan kita lakukan, yaitu berumah tangga, itu kadang-kadang terlupakan untuk disiapkan ya Bu Andi ya. Baik, kita lanjut ke yang sudah raise hand, ada Muhammad Fajar. Silakan Muhammad Fajar untuk open cam dan menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Gumilang dari Teknik Geofisika kelas 05. Izin bertanya Bu, jika terdapat pasangan yang belum menikah Bu, dan mereka saling setuju untuk melakukan hubungan suami istri. Lalu perempuannya nih hamil Bu, dan meminta pertanggungjawaban kepada pria. Tetapi pria tersebut ini tidak mau bertanggung jawab Bu. Nah, kasus seperti ini nih sebenarnya bagaimana Bu menurut Ibu, dan apakah si pria ini bisa mendapat Sepertinya ada gangguan di jaringan. Fajar, bisa dilanjutkan? Ya maaf, saya ulang Bu ya. Jika terdapat pasangan belum menikah dan mereka saling setuju untuk melakukan hubungan suami istri, lalu perempuannya hamil Bu dan meminta pertanggungjawaban kepada pria, tetapi pria tersebut tidak mau bertanggung jawab Bu. Nah, kasus seperti ini sebenarnya bagaimana Bu? Apakah si pria bisa mendapatkan hukum atau gimana Bu? Terima kasih. Baik, ini pertanyaannya menarik sekali. Silakan Bu Andi. Iya. Kasus ini banyak terjadi ya sebetulnya, dan kemudian nanti itu akan dilaporkan ke kepolisian, lalu polisinya bilang ini hubungan suka sama suka, jadi tidak bisa dijadikan kasus pidana gitu. Tetapi sebetulnya ada 3 kurang-kurangnya pendekatan pada kasus ini menurut kami. Yang pertama, ketika melakukan hubungan pacaran ataupun hubungan apa tadi istilahnya yang belum menikah tapi melakukan hubungan suami istri gitu ya. Sebetulnya kan kedua belah pihak harusnya sudah menyadari bahwa konsekuensi yang ada adalah hamil ya salah satunya gitu. Ini tidak, pendekatannya bukan soal moralitas saja gitu, yang tentunya banyak dari masyarakat kita tidak bersetuju dengan perilaku seksual di luar nikah, tetapi bahwa memang ada tanggung jawab bukan saja pada ketubuhan 2 orang yang ini gitu ya, 2 orang yang terlibat, tetapi juga tanggung jawab sosial gitu. Kenapa? Karena kalau dua-duanya tidak menyadari konsekuensinya, lalu kalau anaknya lahir, anaknya mau jadi apa? Siapa yang harus menanggung-jawabinya? Kalau dia menjadi beban baru di dalam masyarakat kita, bagaimana? Jadi menurut kami yang pertama yang harus dilakukan adalah justru pendekatan pendidikan sedari awal mengenai tanggung jawab yang ada melekat pada diri kita sebagai manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan.
Dan saya pikir ini kayaknya berkesesuaian ya dengan visi misinya ya, ITB nih, soal bukan cuma soal intelektual gitu, tapi juga bagaimana kepribadian dan penyikapan kita pada tanggung jawab sosial. Nah, yang kedua, kasus ini sebetulnya bisa juga dikategorikan sebagai eksploitasi seksual. Karena pihak laki-laki tidak menginginkan tanggung jawab apapun pada sebuah tindakan seksual yang sebetulnya memiliki konsekuensi logis menjadi hamil. Gitu. Apakah itu dengan bujuk rayu ataupun assuring bahwa satu waktu kalau terjadi apa-apa saya akan bertanggung jawab, ataukah yang lainnya. Tetapi mengenali kerentanan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda, tadi itu ya, yang laki-laki kan nggak akan pernah hamil, mau berapa kali hubungan seksual juga nggak akan hamil gitu. Jadi kerentanan itu bukan sesuatu yang tidak kita kenali. Ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam relasi tidak menikah bukan tidak kita kenali. Dan bahwa laki-laki kemudian memanfaatkan ketimpangan itu ketika sudah terjadi kehamilan, maka sebetulnya yang sedang terjadi adalah tindak eksploitasi seksual. Nah, sayangnya memang kasus eksploitasi seksual seperti ini belum ada pengaturannya secara jelas. Tetapi dengan menggunakan di KUHP sebetulnya juga ada ruang untuk memperkarakan ini secara pidana. Jadi juga memungkinkan. Jadi kalau mau pakai pendekatan hukum juga sangat memungkinkan, sekalipun memang apa maksud saya dia tidak gampang ya, tidak gampang memang. Nah, yang ketiga adalah dengan menggunakan undang-undang tadi, undang-undang penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga. Karena sebetulnya dia tidak mensyaratkan kawan-kawan mau kawin atau tidak mensyaratkan juga mau kawinnya tercatat atau tidak. Ini jadi dari kemarin ditanya kalau kawin siri gimana gitu ya, dalam kasus yang lagi viral. Kita bilang nggak ada urusannya mau dia kawin siri kah, mau enggak kah, tercatat nggak tercatat kah gitu. Tetapi bahwa orang yang tinggal serumah dan memiliki hubungan selayaknya perkawinan, sebetulnya dia juga dapat diperkarakan dengan undang-undang penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga ini. Tetapi memang dalam kasus kekerasan seksual di dalam undang-undang ini dia adalah delik aduan. Jadi tergantung si pihak yang merasa dirugikan itu dia mau melaporkan atau tidak melaporkan gitu. Ya. Mungkin itu ya 3 hal gitu. Tapi sebetulnya kalau boleh menekankan seperti yang disampaikan Pak Henry maupun Pak Ujaya serta tadi dalam diskusi sebelum kegiatan kuliah ini, sebenarnya fokus kita harusnya pada pencegahan. Gitu. Teman-teman harus memahami bahwa setiap langkah kita memiliki konsekuensi dan adalah sebuah tindakan yang pengecut jika kita justru melarikan diri dari tanggung jawab. Baik, terima kasih Bu Andi. Bagaimana Fajar, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Masih mute Fajar? Kalau ngeliat, ya. Baru diizinkan. Mau ada tambahan lagi. Berarti kalau misalkan perempuannya mengalami kehamilan bisa tidak diperbolehkan melakukan aborsi, Bu ya? Tidak bisa, karena aborsi itu menurut Undang-Undang Kesehatan hanya boleh untuk 2 hal. Jadi menghentikan kehamilan itu ada 2 hal. Yang pertama, jika kehamilan itu kemudian meresikokan nyawa dari si ibu. Yang kedua, itu jika dia merupakan korban perkosaan. Baik, Fajar, mudah-mudahan cukup jelas ya jawaban dari Bu Andi. Kayaknya mukanya udah agak cerah juga itu, sudah terjawab pertanyaannya. Kita lanjut, ini ada dari YouTube, Bu Andi, ini komentar sebetulnya dari Ibu saya seorang dosen di sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia, banyak menerima pengaduan dari mahasiswi yang mengalami dating violence atau kekerasan dalam pacaran. Mereka sangat sulit melepaskan diri. Dampaknya mahasiswa tersebut mengalami stres, trauma, dan tidak semangat kuliah. Jadi memang kampus harus menyediakan penanganan tentang hal tersebut. Terima kasih. Jadi kelihatannya ini informasi dari teman-teman di perguruan tinggi negeri lain terkait dengan materi yang disampaikan oleh Bu Andi tadi. Barangkali Bu Andi ada tanggapan sedikit, barangkali Bu? Betul. Jadi memang dating violence ini ataupun kekerasan dalam pacaran ini paling sedikit ya juga untuk dilaporkan. Biasanya kalau udah dilaporkan itu kasus-kasus yang ekstrim.
Dan situasi kekerasan ini juga berpengaruh pada prestasi kuliah, prestasi sekolah gitu. Dan juga biasanya ini akan berlarut-larut gitu. Karena itu kesigapan dari kampus untuk memastikan bahwa ada proses penanganan yang tepat gitu, termasuk dengan konseling gitu, menjadi salah satu hal yang genting sih sebetulnya. Dan makin banyak ya kasus-kasus serupa ini sebetulnya dihadapi. Terima kasih Bu Andi, mudah-mudahan Bu Nita sudah mendengarkan langsung dan puas dengan jawaban dari Bu Andi. Ini sudah banyak pertanyaan di ruang chat Zoom, Bu. Kita rotasi saja ya. Yang berikutnya dari Erlangga Al-Kahfi. Erlangga, apakah ingin menyampaikan langsung atau mau dibacakan? Kalau ingin disampaikan langsung, silakan raise hand, open cam. Baik, kelihatannya minta dibacakan. Selamat siang Bu Andi, perkenalkan saya Erlangga dari kelas 01. Saya ingin izin bertanya Bu, bagaimana tanggapan Ibu terkait banyak media informasi yang cenderung melindungi pelaku pemerkosaan dengan menggunakan inisial serta penyamaran nama, namun penyebarluasan identitas korban pemerkosaan. Dan seberapa jauh Komnas Perempuan dalam melindungi hak perempuan jika korban terkait memilih untuk tidak memperlebar masalahnya? Serta apakah Stockholm termasuk dalam ranah Komnas Perempuan juga, Bu? Apakah sudah ini, Bu Andi? Ya, silakan Bu Andi. Makasih, wah ini pertanyaannya luar biasa semua ya. Betul, memang kita masih lihat banyak sekali media yang justru mengekspos identitas korban. Apakah dengan nama atau nggak nama, tapi misalnya kalau kayak saya gitu ya, nggak kasih tahu saya kerja di mana, tapi latar belakangnya jelas gitu misalnya ya, gedung sekolahnya atau yang lainnya. Jadi semuanya merujuk pada si identitas korban. Nah ini tentunya tidak tepat, baik itu dari aspek perlindungan korban melalui undang-undang penanganan kasusnya, juga dari undang-undang terkait dengan penyiaran ataupun kode etik jurnalisme. Nah, sementara itu untuk pelaku memang karena mereka masih tersangka ya, ada kebutuhan proses hukum, inisial menjadi hal yang lebih tepat gitu. Tetapi terkait dengan pengungkapan identitas korban, Komnas Perempuan ini bekerja sama dengan teman-teman di Aliansi Jurnalis Indonesia Independen, kemudian juga dengan perhimpunan-perhimpunan yang lain ya untuk media, dan juga dengan KPI misalnya Komisi Penyiaran Indonesia, kita selalu mengupayakan untuk mengingatkan media-media yang tadi itu mengungkapkan identitas korban gitu, dan melakukan sosialisasi, penyadaran lebih, dan juga peningkatan kapasitas dari jurnalisnya agar ketika mereka melakukan peliputan tentang kekerasan terhadap perempuan, khususnya perkosaan, itu tidak menyudutkan si perempuan atau menggunakan diksi-diksi yang sebetulnya tidak tepat ya. Karena diksi yang tidak tepat ini punya konsekuensi hukum yang berbeda. Misalnya, ini bukan cuma soal kata yang saya nggak terlalu suka ya, menggagahi gitu ya. Kan menggagahi itu membuat jadi gagah gitu kan. Harusnya gitu. Seperti menggarami kan, membuat menjadi lebih garam dengan asin gitu misalnya. Ini kan menggagahi sebenarnya dia tidak ada sebetulnya perbuatan yang gagah itu. Nah, tetapi juga misalnya penyebutan kata perkosaan dengan pelecehan seksual. Yang kita tahu di dalam hukum Indonesia sampai sekarang ini nggak ada pengaturan tentang pelecehan seksual. Atau misalnya juga seringkali karena nggak tega dengan korbannya disebut dengan pencabulan. Padahal kalau kita baca hukum pidana kita akan berbeda konsekuensi pemidanaannya antara pelaku perkosaan dengan pelaku pencabulan. Karena dianggap sebagai dua kategori tindakan pidana yang juga derajatnya berbeda. Jadi ketepatan penggunaan istilah itu sebetulnya akan sangat membantu korban ketika mereka mencoba memperjuangkan keadilan ya. Karena biasanya bagaimana media meliput juga mempengaruhi masyarakat maupun aparat penegak hukum dalam mengkonstruksi apa yang sedang terjadi. Nah, lalu apa dengan Stockholm ini saya lagi mikir-mikir, jangan-jangan maksudnya ini seperti Stockholm syndrome ya, atau Stockholm yang mana ya? Erlangga bisa menambahkan barangkali? Ya, katanya Stockholm syndrome ya. Okay. Tentunya kita akan tangani kalau ada pengaduannya, tetapi memang sampai sekarang belum ada seingat saya. Dan kasus seperti ini sebetulnya paling dekat dengan juga kasus-kasus incest.
kasus incest ini terutama dilakukan oleh yang paling banyak ya adalah oleh seseorang yang sebetulnya dalam posisi selaku ayah dari anak ini yang menjadi korban. Dan kalau dia dilakukan dengan bujuk rayu, itu bisa menyebabkan kebingungan norma bagi si korbannya. Karena dia tidak tahu apakah yang sedang terjadi ini sebetulnya bentuk kasih sayang karena dia dibuat jadi bingung kan gitu. Ataukah ini sebuah tindakan yang keliru? Karena itu kalau di dalam kasus-kasus incest ya beberapa kan dia tidak masuk di Komnas Perempuan, dia masuk ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tapi biasanya juga dikonsultasikan di Komnas Perempuan gitu. Maupun ketika kami diskusi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah ini banyak anak yang bingung gitu. Dia bahkan merasa sedih kalau pelakunya dibawa pergi gitu ya dan diproses secara hukum. Ada kasus di mana justru dia sudah remaja, dia menjadi korban incest cukup panjang. Jadi dia di dalam persidangan justru menjadi orang yang memberikan kemudahan-kemudahan pertimbangan gitu misalnya. Atau justru menjadi anak yang mengantarkan makanan bagi si pelaku dan lain-lain gitu. Ini sangat mungkin sekali terjadi konteks itu. Karena itu kami sungguh mengusulkan bahwa untuk korban incest serupa ini perlu ada penanganan khusus konseling ya. Apalagi kalau anaknya masih kecil gitu ataupun prosesnya sudah sangat panjang. Nah, untuk kasus-kasus perkosaan dia bukan delik aduan, dia adalah delik biasa. Nah, tapi seringkali kita lihat kasus tidak dilanjutkan karena korban kemudian menyelesaikan dengan kekeluargaan atau mediasi. Nah, kami sedang periksa nih, yang mengajak mediasi ini siapa? Gitu. Apakah dari korban atau dari pelaku? Gitu. Kalau dari pelaku, apa motif dari pelaku tersebut? Dan yang terutama penting adalah bagaimana keterlibatan aparat penegak hukum. Dalam hal ini adalah kepolisian. Karena polisi harusnya tahu bahwa perkosaan itu bukan delik aduan. Jadi apapun yang diputuskan oleh korban dan pelaku, misalnya pelakunya bilang saya bayar 5 juta deh, gitu ya. Dan kebetulan korbannya miskin gitu misalnya. Ataupun dia tidak tahu menahu, tapi dalam kondisi luka, jadi dia butuh uang untuk layanan kesehatan, jadi dia terima uangnya misalnya. Nah itu hal-hal yang harus dipertimbangkan karena sebetulnya restoratif justice ataupun mediasi tidak diperbolehkan dalam kasus seperti ini. Apa yang dilakukan Komnas Perempuan kalau terjadi kasus serupa itu? Kalau dia dilaporkan ke kami, tentunya kami akan memeriksa. Kami akan kerjasama dengan Kompolnas untuk mengetahui duduk perkaranya. Karena persis seperti yang tadi saya sampaikan, kepolisian sebetulnya tidak dapat melakukan upaya damai dalam kasus-kasus serupa ini. Apalagi sudah ada petunjuk ya dari Kapolri kasus mana yang dapat diselesaikan secara damai, mana yang tidak diperbolehkan. Gitu. Nah, yang kedua, kalau kasusnya tidak mau, kalau korbannya hanya mau melaporkan kepada kami ataupun kepada pendamping dan tidak mau secara proses hukum, itu gimana? Gitu. Nah ini memang dilema tersendiri ya. Biasanya itu kita akan lakukan dengan cara konseling yang cukup panjang dan pendamping untuk bisa mengenali kenapa sih sebetulnya dia tidak mau melaporkan. Biasanya alasannya adalah yang pertama malu. Ya, jadi ini kan kita bicara soal stigma, disalahkan, lain-lain ya. Jadi malu. Yang kedua adalah dibungkam oleh keluarga, karena keluarga bilang ini aib, jadi sebaiknya kita bisa sembunyikan. Baik itu termasuk dengan misalnya kalau kita tidak lapor, kamu mungkin bisa kawin dengan orang yang melakukan. Yang ketiga adalah takut, karena pelakunya bisa jadi balas dendam dan melakukan intimidasi. Nah, 3 ini tentunya akan mempengaruhi bagaimana kita mendekati korban ya, gitu. Karena misalnya untuk takut kita bisa pergi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, memastikan ada perlindungannya. Gitu. Untuk misalnya untuk intervensi pada keluarga yang membungkam, itu misalnya kita tentu harus bicara panjang dengan keluarganya. Kenapa perlu? Karena keluarga adalah orang paling dekat dengan korban yang sebetulnya akan menentukan siklus dari atau keberhasilan dari korban untuk pulih. Gitu. Kita kan paling ketemu korban berapa sering sih? Ya kan, tapi dengan keluarganya dia akan punya intensitas yang lebih gitu. Nah, jadi pendekatan pertamanya adalah tentunya dengan konseling. Hanya saja memang Komnas Perempuan itu tidak melakukan pendampingan satu persatu kasus ya. Jadi kita akan melakukan rujukan gitu kepada teman-teman yang memang secara profesional memberikan layanan konseling tadi dan pendampingan termasuk pendampingan hukum. Demikian Pak Hendri. Terima kasih Bu Andi. Jadi sangat jelas tadi yang disampaikan oleh Bu Andi bahwa penanganan atau perlindungan terhadap korban
ini harus dilakukan oleh berbagai pihak yang terlibat ya, termasuk tadi media, kemudian pihak dari keluarga jika itu, ataupun dari Komnas Perempuan dan kepolisian itu sendiri. Mudah-mudahan penjelasan yang sangat lengkap dari Bu Andi tadi sudah menjawab dari pertanyaannya Erlangga. Baik, nanti kalau seandainya masih ada yang ingin ditanyakan, boleh ditampilkan lagi pertanyaannya. Kita lanjut kepada yang sudah raise hand. Ini sudah sabar menunggu nih, Maria Heli. Silakan, Maria. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Perkenalkan, saya Maria Kelly dari Teknik Informatika 2020. Saya ingin bertanya, sebagai Ketua Komnas Perempuan, Ibu pasti sering terlibat dalam menangani kasus kekerasan seksual gitu ya, atau yang sejenisnya gitu. Tapi kalau saya tidak salah, tadi disebutkan juga bahwa ketika korban melapor, itu prosesnya lama, tapi ketika dibalik, itu prosesnya lebih cepat. Betul nggak, Bu? Oke, terus menurut pengalaman Ibu, apakah yang membuat itu terjadi? Apakah memang aparat seolah-olah lebih berpihak pada pelaku daripada korban, atau apakah memang penyidikan pelaku ke korban itu lebih mudah? Soalnya kalau saya tuh sering dengar kalau korban yang melapor itu susah dibuktikan karena misalnya kasus meraba gitu ya, kan nggak ada bukti. Kalau misalnya kayak kekerasan seksual yang lebih parah, misalnya kan ada hasil visum gitu ya, Bu. Jadi buktinya lebih konkret gitu ya. Apalagi kalau misalnya kasusnya lebih lama gitu kan lebih susah dibuktikan. Nah, atau ada faktor lain yang membuat itu lebih timpang gitu, Bu. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Maria. Mangga, Bu Andi. Saya khawatir nih kalau sampai sore pertanyaannya makin lama makin sulit gitu. Baik, kalau kita lihat memang pada kasus-kasus di mana perempuan korban kekerasan seksual maupun KDRT dilaporkan balik ya oleh pelakunya, memang jerat kriminalisasi menjadi sangat tinggi karena beberapa alasan. Yang pertama, kalau untuk korban KDRT itu banyak juga perempuan yang sebenarnya ketergantungan ekonomi. Jadi mereka nggak punya daya untuk mengakses misalnya bantuan hukum. Mereka nggak tahu harus nyari di mana. Sementara pihak suami ketika melaporkan balik ini sudah lebih well equipped, biasanya datang dengan pengacara, buktinya udah dikumpulin, udah lengkap dengan misalnya ada satu kasus perempuannya karena sangat takut dipukul gitu ya, dia lari gitu. Nah, suaminya tuh melaporkan penelantaran rumah tangga karena kan diperbolehkan dalam undang-undang itu gitu. Nih istri saya pergi nih ninggalin keluarga gitu misalnya. Suaminya udah detil kapan perginya, dia tunjukkan dan seterusnya. Sementara si perempuan ini kan dia butuh waktu agak panjang sebelum dia melapor kepada kepolisian gitu tentang kasus yang dia alami. Jadi ini memang soal sumber daya yang dimiliki antar dua belah pihak misalnya. Kasus perkosaan terutama itu paling sulit kalau dia melibatkan orang kuat. Orang kuatnya bisa karena dia elit politik, aparat negara, atau juga tokoh di dalam masyarakat. Jadi ada satu kasus di satu kabupatennya di Jombang gitu misalnya, itu bertahun-tahun itu. Sampai si perempuannya sudah di visum sudah lebih dari 1 kali juga gitu. Nah ini karena desakan di dalam masyarakatnya menyatakan bahwa nggak mungkin tokoh agama kita melakukan itu. Nah, jadi penyangkalannya tuh luar biasa juga karena si sosok si pelakunya ya. Jadi pelakunya ini dilindungi oleh banyak pihak gitu yang menyaksikan pengalaman si perempuan korbannya. Nah kita juga perlu melihat bahwa di masalah hukum kita adalah substansi hukumnya tadi. Jadi misalnya kalau yang di Maria sampaikan soal perabaan, di hukum kita nggak ada gitu. Jadi si perempuannya ini ketika dia misalnya dia tweet ya, aduh saya di ini nih dilecehkan, diraba oleh si ini gitu misalnya, kan landasan hukumnya sendiri untuk memperkarakan apa yang dialami si perempuannya nggak ada. Tetapi si laki-lakinya bisa dengan bilang ini sudah masuk Twitter dan artinya dia melakukan penyebaran kebohongan, pencemaran nama baik saya dengan undang-undang ITE saya bisa melaporkan. Gitu. Jadi kekosongan hukum ini juga ada gitu sebetulnya.
Nah, ini yang hendak kita kita ubah gitu, termasuk dengan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Secara struktur di dalam hukum kita ya, juga ini kan masih dalam proses pembenahan. Sekalipun ada unit untuk pelayanan perempuan dan anak, jumlah aparat yang ditugaskan di sana sangat terbatas. Jadi seringkali aparatnya memang nggak punya perspektif korban gitu. Dia akan ikut di dalam masyarakatnya kan, yang menempatkan si korbannya ini, perempuannya ini sebagai orang yang memicu kejahatan tadi gitu misalnya, atau tindak pidana. Kalau saya boleh kaitkan dengan kasus yang disampaikan oleh Fajar gitu misalnya tadi di awal, ketika si perempuannya mengadu, si polisi akan bilang, loh sebentar dulu, tapi dulu suka sama suka kan, gitu. Jadi itu sudah jadi masalah sendiri kan. Jadi dia belum lagi lihat sebetulnya konteks yang ada dan sebagainya. Itu juga selain payung hukum yang nggak ada untuk eksploitasi seksual, tetapi juga memang kultur dalam penanganan kasus kita masih sangat terbatas gitu. Jadi macam-macam memang faktornya. Semoga ini menjawab ya. Tetapi sebetulnya kalau kita lihat dari waktu ke waktu melalui dialog tentang kasusnya gitu ya, dan juga dukungan bersama, dukungan dari netizen sekalipun gemesnya kita dengan netizen Indonesia ya, karena macam-macam yang mereka omongin gitu. Itu sebetulnya kadang-kadang sangat membantu apakah satu kasus itu akan diproses atau tidak gitu. Karena itu teman-teman yang muda yang punya followers banyak gitu ya, dan juga bisa punya kapasitas untuk memviralkan kasus dan memberikan dukungan pada korban itu sangat penting. Tentunya dalam memviralkan kasus juga kawan-kawan harus berhati-hati ya, jangan sampai teman-teman yang memviralkan justru yang nanti dilaporkan gitu karena pencemaran nama baik dan lain-lain gitu. Jadi ini juga koridor yang tentunya kita perlu pastikan ada, jangan menyampaikan informasi yang kita belum tahu dengan pasti gitu, dan juga jangan menggunakan kata-kata yang kasar gitu, karena ataupun merendahkan, karena itu sebetulnya akan juga merendahkan kita kok, selain nanti ada konsekuensi hukum yang lainnya. Baik, bagaimana Maria, apakah sudah cukup jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya soal yang elit politik tadi, Bu. Tadi kan kalau nggak salah dibilangnya karena banyak masyarakat memandang nggak mungkin orang itu begini ya. Nah itu kan ada kayak people power kali ya, bisa dibilang. Nah tapi di sisi lain itu kan berarti melindungi pelaku. Tapi saat tadi pas akhir-akhir Ibu juga ngomong kalau netizen itu kan membantu, tapi kan itu juga sebenarnya people power gitu ya, Bu. Nah tapi kenapa ketika netizen nyacar gitu tetap lambat gitu proses hukumnya? Kayak yang mungkin kurang relevan sama Komnas Perempuan, tapi yang KPI pusat itu kan juga kekerasan, tapi sampai sekarang mungkin nggak ada follow up gitu. Untuk kasus yang KPI, saya diinformasikan kalau ada follow up-nya ya. Memang banyak kasus dia tidak secepat yang diharapkan. Kadang-kadang di daerah ya, kami mendapatkan laporan misalnya pelakunya saja tidak ditangkap. Padahal dia orang samping rumah, nggak perlu dicari gitu misalnya. Itu banyak banget gitu. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa bisa jadi amatannya Kelly juga tidak keliru soal bagaimana struktur kuasa di dalam masyarakat. Kita kenal lah ya, banyak pernyataan kalau hukum di Indonesia itu tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu misalnya, itu juga terjadi. Tetapi masalah lain, kan tadi faktor-faktor lainnya ya, yang turut mendukung lamanya kasus adalah satu, payung hukumnya memang tidak terlalu kuat untuk kasus-kasus kekerasan seksual. Terutama misalnya kasus-kasus yang berjarak. Jadi dari proses hukumnya ke sini gitu, misalnya ke pelaporannya, ataupun kasus-kasus yang memang tidak dikenali di dalam sistem hukum kita. Jadi sangat sulit bagi korban untuk dapat memperjuangkan dirinya, sementara pelaporannya sendiri ketika diviralkan atau menjadi konsumsi media itu gampang dipelintir untuk menjadi sebuah tindakan pencemaran nama baik misalnya. Nah, yang kedua memang secara struktur dan kultur di dalam penegakan hukum kita masih menyerap banyak sekali model penyikapan di dalam masyarakat yang menyalahkan korbannya. Gitu. Jadi itu yang agak menyulitkan. Nah, betul kayak Kelly bilang bahwa ini adalah kayak kontestasi people's power ya. Saya mengikuti isu kekerasan terhadap perempuan dari tahun 2000 ya, dan pada tahun 2010
saya mengajak teman-teman baik itu di Komnas Perempuan maupun lembaga-lembaga layanan untuk memeriksa ulang kasus-kasus yang kami hadapi. Ternyata yang paling sulit itu adalah kasus kekerasan seksual, terutama perkosaan, perdagangan orang, sekalipun kita sudah punya undang-undangnya, ini tahun 2010. Dan itu menyebabkan kami kemudian mengumpulkan data lebih banyak lagi. 5 tahun kami habiskan untuk memeriksa ulang data yang dimiliki oleh semua lembaga maupun yang berjalan ya di dalam 5 tahun itu. 2010 sampai 2014 sebetulnya judulnya hampir mirip dengan yang saya ajukan sekarang ini. Jadi yaitu kenali dan tangani kekerasan seksual. Itu kami launching di tahun 2010. Kita ajak lembaga-lembaga di seluruh daerah untuk memeriksa apa yang sebetulnya terjadi. Gitu, dan kita mencoba melakukan koreksi baik itu melalui langkah koordinasi, pencegahan dengan kesadaran dan lain-lain, tapi juga perbaikan substansi hukum. Nah, inilah yang sebetulnya melahirkan inisiatif rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Maaf, yang sayangnya memang sampai sekarang belum berhasil kita golkan ya, sekalipun kita lihat dinamikanya di dalam DPR kayaknya akan semakin cepat gitu. Nah, semoga jika dengan kekuatan substansi hukum tadi, payung hukumnya ini juga bisa memberikan kekuatan baru kepada korban dalam pelaporan kasusnya. Saya minta maaf ya sambil minum ya Pak Hendri ya. Silakan Bu Andi. Saya pikir itu mungkin Pak Hendri dan Kelly terkait dengan isu tadi ya, mengapa bisa lamban sekali penanganan kasus di Indonesia untuk kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, dan juga kenapa kriminalisasi masih menjadi celah yang besar gitu dalam proses kita. Baik, mudah-mudahan cukup jelas atau sangat jelas, Maria? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Semangat ya, Bu. Oke, terima kasih atas ininya. Semangatnya. Ini banyak sekali masih Bu Andi, ada 9 lagi. Pertanyaan memang luar biasa. Kita hanya punya waktu 3 menit ini Bu Andi, karena mahasiswa nanti ada kuliah lanjutan. Apakah bisa disampaikan closing statement dan pesan-pesan buat mahasiswa kita semua, Bu? Silakan Bu Andi. Salah satu hal yang menurut kami penting sekali adalah sebetulnya ketika kita mau mendengarkan korban dan tidak menyangkalnya. Itu adalah langkah paling awal sebetulnya untuk mendapatkan pemahaman dan juga bisa berkontribusi, baik itu untuk korbannya secara langsung maupun perbaikan secara sistemik gitu ya. Nah, kawan-kawan akan juga segera memasuki ruang lain selain menjadi mahasiswa, tapi juga jadi orang-orang yang bekerja dan langsung berinteraksi dengan masyarakat dalam dunia yang kalau banyak dari kita bilang lepas dari kampus lah baru kita betul-betul merasa kayak bagian dari masyarakat ya, karena bagaimanapun masa sekolah tuh masa yang sangat istimewa ya gitu. Apalagi kalau kita lihat rata-rata pendidikan Indonesia panjang sekolah ya, itu kan tidak lebih dari 10 tahun sekian gitu tahun ya. Jadi kawan-kawan yang ada di ITB itu udah boleh dibilang bagian dari privilege, kelompok privilege di Indonesia gitu. Nah, karena itu saya sungguh berharap teman-teman menggunakan kesempatan di masa sekolah ini untuk mengenali betul-betul berbagai persoalan sosial dan membayangkan bagaimana kawan-kawan bisa berkontribusi di dalamnya. Tentunya kami di Komnas Perempuan akan membuka diri untuk dialog lebih lanjut. Kawan-kawan yang mungkin pertanyaannya belum dijawab dan masih penasaran, bisa mengajukan itu langsung ke dalam media sosial, baik itu saya ataupun melalui admin di Komnas Perempuan. Kalau di admin biasanya akan lebih sering ini ya terrespon gitu. Kalau saya biasanya harus nunggu agak malam untuk merespon. Nah, dan juga jika nanti di dalam proses penyusunan regulasi maupun pemantapan mekanisme yang akan dikembangkan oleh Institut Teknologi Bandung, kami dengan sukacita menyambut ajakan kerja bersamanya. Termasuk juga ada sesi-sesi lanjutan dari kegiatan diskusi kita hari ini, baik yang diselenggarakan di tingkat institut maupun oleh
kawan-kawan di dalam lembaga-lembaga di kampus, silakan saja menghubungi kami semampunya dengan segenap keterbatasan yang dimiliki oleh Komnas Perempuan, kami akan mencoba menyikapinya. Nah, jika ada kekurangan dalam seluruh proses penyajian informasi ini maupun dalam diskusinya, saya minta maaf, dan semoga kita semuanya bisa selalu sehat, diberikan kemudahan untuk turut mewujudkan Indonesia yang bebas dari kekerasan, termasuk kekerasan berbasis gender. Terima kasih, salam hormat saya untuk semua, salam sehat, salam Nusantara. Terima kasih Bu Andi atas closing statement-nya dan tips-tipsnya kepada kita semua di ITB dan khususnya kepada mahasiswa untuk mengambil peran di dalam topik atau tema tentang perlindungan kekerasan terhadap perempuan ini. Saya kira ini luar biasa, dalam waktu 1,5 jam kurang kita mendapatkan materi yang sangat lengkap dan juga diskusi-diskusi yang sangat-sangat menarik. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari proses pembelajaran untuk menjadi yang lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih Bu Andi dan sukses dengan tugas sebagai Ketua Komnas Perempuan dan sukses untuk seluruh tim. Saya kira ini mengakhiri sesi kuliah umum. Saya kembalikan kepada MC Mbak Alfi untuk melanjutkan acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Baiklah hadirin, dengan demikian Studium Generale pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat siang, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.